Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini kita akan membicarakan tentang kapasitor. Crash 1 tentang teori dasar. Jika saya memiliki baterai, lalu saya memiliki dua plat konduktor yang saya himpitkan pada baterai ini, kira-kira apa yang terjadi, guys? Nah, ini yang terjadi. Saya akan menganalisa dari baterai ini dulu. Baterai pada posisi ujung kiri ini bermuatan positif dan di ujung kanan bermuatan negatif. Jika kedua ujung ini kita ukur dengan menggunakan voltmeter, maka terjadi beda potensial sebesar 1,5 volt. Apa itu muatan positif yang di sisi kiri? Muatan positif itu adalah atom juga, guys. Atom penyusunnya, tetapi jumlah proton yang di tengah ini, guys, itu lebih besar, lebih banyak daripada jumlah elektron yang berwarna biru. Hal ini bisa terjadi dengan banyak cara, bisa dengan cara kimia, digosok, atau dikenain cahaya dengan energi yang tertentu. Jika sekarang jumlah elektron ini berkurang, maka jumlah proton yang di tengah ini tentu saja dia lebih besar. Oleh karena itu disebut dengan muatan positif. Muatan negatif yang sebelah kanan itu karena atom ini kemasukan elektron dari luar sehingga jumlah elektronnya berlebih. Nah, karena jumlah elektron berlebih, karena itu atom ini sekarang bermuatan negatif. Nah, bermuatan negatif yang begitu banyak terkumpul di sini, karena itu jika ini kita ukur memiliki beda potensial, ini kekurangan elektron, ini kelebihan elektron, dan beda potensialnya 1,5 volt. Guys, berikutnya apa yang terjadi pada plat konduktor yang sisi kiri? Karena di sisi ini ada muatan positif di mana dia kekurangan elektron, karena itu ketika pertama kali dihubungkan kepada plat konduktor ini awalnya atom-atomnya itu bermuatan netral, di mana jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Karena sekarang dia di sisi sini adalah kekurangan elektron, karena itu elektron yang tersusun di atom konduktor ini akan loncat dan mengisi muatan yang kekurangan elektron tadi. Apa yang terjadi jika elektron-elektron ini mengalir dan mengisi kekurangan ini? Tentu saja sekarang yang terjadi adalah plat konduktor bermuatan positif karena elektronnya mengisi dan mengalir untuk menggenapi muatan yang di sini. Tetapi tentu saja karena beda potensial besar, ini belum cukup. Juga yang terjadi di sisi kanan ini, guys. Ketika ini kelebihan elektron, lalu ada plat konduktor yang ditempelkan di sini, ditempelkan, apa yang terjadi? Yang terjadi elektron yang begitu banyak ini di muatan sebelah kanan akan mengalir untuk mengisi di bagian konduktor sebelah kanan. Karena itu, konduktor sekarang sebelah kanan jadi kelebihan elektron juga. Kita kenal dengan memiliki muatan negatif. Jika di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif, maka kita akan memahami, guys, muncul sesuatu yang baru, yaitu medan listrik, guys. Ya, dan ini arahnya. Tentu saja ini lurus ya, guys. Saya gambarnya agak menggok ini, guys. Ini adalah medan listrik yang berarah dari muatan positif ke arah muatan negatif. Tentu saja yang di atas juga sedikit melengkung. Nah, besarnya E ini ternyata dapat kita atur, yaitu E besarnya adalah tegangan di antara dua keping plat sejajar ini dibagi dengan D adalah jaraknya. Jika tegangannya besar, maka E-nya, medan listriknya juga besar. Jika D-nya semakin dekat, E-nya juga semakin besar. Nah, berikutnya, guys, jika posisi ini dipertahankan semacam ini, guys, sekarang di sini di sisi kiri dan kanan tersimpan muatan-muatan listrik. Berapa besarnya atau banyaknya muatan listrik yang dapat tersimpan di sisi kanan dan kiri plat konduktor ini, inilah yang kita kenal dengan kapasitansi dari kapasitor ini, guys. Ini adalah dasar dari kapasitor. Besarnya tentu saja total Q, muatan yang tersimpan dibagi dengan tegangan yang ada di sini, guys.
satuannya adalah farad. Kapasitansi atau banyaknya muatan yang dapat tersimpan di dalam dua keping sejajar ini dengan posisi udara di tengahnya ini, maka besarnya adalah epsilon 0 dikali dengan A. A adalah luas penampang dari keping konduktor ini. Jika semakin besar keping konduktornya, maka semakin besar muatan yang dapat tersimpan di sini. Yang terbentuk di sini akan semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Ternyata kapasitansi dibagi epsilon 0 dikali A luas penampang dibagi dengan D. D adalah jarak dari dua keping sejajar ini, guys. Guys, sekarang jika saya memiliki sebuah bahan isolator yang bermuatan netral, guys, bermuatan netral, seperti kaca atau kertas gitu, guys. Saya sisipkan di sini, tentu saja dengan jarak yang sangat tipis. Saya sisipkan di sini, guys. Maka ternyata hal yang sangat luar biasa terjadi. Pengaruh dari medan listrik ini ternyata membuat atom-atom yang di dalam kertas atau bahan dielektrik. Bahan dielektrik adalah bahan isolator yang memiliki kemampuan dipol atau terpolarisasinya bahan yang ada di dalam sini. Kemudahan dalam bahan ini menjadi dipol atau terpolarisasi itu disebut dengan kita kenal dengan konstanta dielektriknya. Nah, jika hal ini kita letakkan di sini dan medan E kita perbesar terus atau kita perbesar dengan V besar atau D ditipiskan, maka yang terjadi proses terhadap waktu adalah ini, guys. Proses dipol atau polarisasi bahan-bahan yang terdapat di dalam dielektrik ini. Dan ternyata besarnya kapasitansi yang mampu ditampung ya, muatan tampung oleh kapasitor ini ya, ternyata meningkat karena adanya penambahan dipol-dipol yang ada di dalam dielektrik. Karena itu kapasitansinya menjadi K, konstanta dielektrik dikali epsilon 0. Ini adalah permitivitas bahan ya, guys. Sekarang ini jadi epsilon saja, tidak epsilon 0 dikali dengan A per D. Nah, guys, hal luar biasa terjadi, guys. Ketika ini saya ambil baterainya, guys. Saya ambil semua dulu, guys. Lalu, tentu saja saya tidak boleh menyentuh dua plat ini, guys. Lalu, lampu saya kenakan di sini, guys. Ternyata, lampu sekarang bisa menyala. Arus sekarang bisa mengalir atau muatan-muatan yang terpolarisasi ini bisa mengalir. Dan akhirnya menyebabkan lampu menyala, guys. Wow, ini adalah kapasitor. Kapasitor, kalau di buku teks disebutkan sebagai penyimpan muatan. Yang terjadi adalah rekombinasi muatan sehingga terjadi polarisasi muatan yang ada di dalam dielektrik dan yang ada di keping plat sejajarnya. Oke guys, itu adalah part 1 bagaimana kapasitor dapat menyimpan muatan. Yang terjadi rekombinasi muatan di dalam dielektrik, terpolarisasinya bahan-bahan atau terpolarisasinya ini atom-atom ini di dalam ini sehingga ketika kita kasih lampu maka arus yang sudah terpolarisasi ini tinggal mengalir saja, guys. Elektronnya tinggal mengalir dan ini akan terjadi proses yang semula seperti yang kita sebut ini kosong lagi atau bentuknya sudah tidak terpolarisasi lagi. Dan proses berikutnya bisa terjadi jika kita kasih baterai lagi maka dia terpolarisasi lagi, guys. Atau di dalam ini sudah tersusun sangat rapi begini dipol-dipolnya ini atau polarisasi atomnya. Oke guys, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.